Nah ini sampai gini teman-teman ini. Ya Allah, dekok ini. Kasihan ini. Ini setelah kecelakaan apa yang kamu harus lakukan? Langsung dibawa ke Sangkal Putung, Pak. Terus diapain di sana? Ya Jadi Mas Ridho ini mengalami ini. Ya, ini lihat nih, perhatikan ini. Ini ya, ini habis ini. Nih, lihat ini. Ini ya, ini lihat ini, kelihatan sekali ini. Ini tendonnya putus ini. Ya, ini kelihatan ini. Ini nggak bisa nekuk ini. Ya, kan nggak bisa ngangkat toh. Ini kan coba diangkat, nggak bisa toh? Nggak bisa, karena ini sudah pengikatnya sudah nggak bisa. Lah, ini patelanya ini harusnya kan satu ini. Ini satu. Ini ya satu, ini dua. Ini ada dua patela di sini. Ibaratnya tuh. Ya, ini kayaknya ada masalah di tulangnya ini. Ya. Jadi ini pengalaman, jangan sekali-sekali langsung dibawa ke ahli tulang, Sangkal Putung. Akhirnya seperti ini. Ini sembuh tapi cacat. Ringan enggak? Ringan, Pak. Hah? Ringan. Udah beda? Udah beda. Wih, senyum sekarang. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massas Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Boyolali ya, dengan Mas siapa? Mas Ridho. Mas Ridho. Mudah-mudahan selalu ridho ya. Nah, ini termasuk cederanya ini harus ridho. Mas Ridho ini mengalami cedera lutut. Coba ceritakan Mas Ridho, mengapa kok seperti ini Mas Ridho? Itu udah kecelakaan 2 kali, Pak. Oh. Yang pertama itu Desember, terus 2 bulan itu di rumah. Terus udah enakan kan, itu kerja, baru dapat 2 minggu langsung Kecelakaan lagi ya. Kamu gestrek po? Gimana, Pak? Gestrek? Gestrek. Ngotrol dulu, cus itu, kecelakaan Pak? Enggak. Ini setelah kecelakaan apa yang kamu harus lakukan? Langsung dibawa ke Sangkal Putung, Pak. Terus diapain di sana? Ya diurut. Diurut ya? Iya. Nggak diapa-apain, nginep di sana? Enggak, Pak, langsung pulang. Masa pulang? Ya itu kan dekat rumah juga. Oh ada. Ini contoh teman-teman, ini pembelajaran. Jadi hati-hati dengan ini penanganan cedera pasca kecelakaan. Jadi Mas Ridho ini mengalami ini, ya. Ini lihat nih, perhatikan ini. Ini ya, ini habis ini. Nih, lihat ini. Ini ya, ini lihat ini, kelihatan sekali ini. Ini tendonnya putus ini. Ya, ini kelihatan ini. Ini nggak bisa nekuk ini. Ya, kan nggak bisa ngangkat toh. Ini kan coba diangkat, nggak bisa toh? Nggak bisa, karena ini sudah pengikatnya sudah nggak bisa. Lah, ini patelanya ini harusnya kan satu ini. Ini satu. Ini ya satu, ini dua. Ini ada dua patela di sini. Ibaratnya tuh. Ya, ini kayaknya ada masalah di tulangnya ini. Ya. Jadi ini pengalaman, jangan sekali-sekali langsung dibawa ke ahli tulang, Sangkal Putung. Akhirnya seperti ini. Ini sembuh tapi cacat. Kamu cacat. Seharusnya apa yang dilakukan kamu ke ini bisa BPJS. Ya, jangan takut rumah sakit. Ahlinya itu di sana. Dan saya di sini ini cuma merilis ototnya, tidak bisa membeneri lutut ini. Kan gitu loh. Ini menetap. Ini ya, nah nih. Ya nanti saran saya kalau kamu pengen normal pulih ke dokter ortopedi supaya dibetulkan ininya, kan gitu loh. Ini sudah lama, sudah berapa bulan ini? Tahun? Baru 1 bulan itu, Pak. Ini 1 bulan ini? Iya. Kok di sini 1 bulan? Iya. Oh awal Desember. Ya. Oh ya, saya kenal lagi. Jadi ini beda. Jadi ini mungkin yang pertama kali yang parah ya. Iya. Oh iya, jadi sudah berapa bulan ini? Hampir berapa bulan? 2, yo. Desember sekarang kok. Ini kan bulan Mei, 5 bulan. Udah 5 bulan. Ya Allah, ya Allah. Ini sakit sekali toh. Iya. Jadi ini kita itu merilis ototnya ini, teman-teman semua.
Jadi sekali lagi saran saya, kalau terjadi seperti ini, jangan langsung dipijat, kayak itu. Lalu apa yang dibawa ke rumah sakit, ke dokter ortopedi supaya didiagnosa sakitnya apa, ada patah atau tidak. Kalau patah sudah ahlinya rumah sakit, ahli tulang itu ya dokter. Oh dia nggak sekolah enggak? Sekolah enggak? Yang dikatakan ahli itu apa? Harus sekolah. Itu. Nah kalau seperti ini kan kasihan, nggak menjadi tekuk. Kan gitu. Ini ya, ini teman-teman ya. Lihat tes kali ini. Beda enggak nih? Nah, ini kan beda ini. Nah, ini kan beda sekali, sangat beda sekali. Nah, ini nggak bisa diangkat ini. Nggak bisa toh? Nggak bisa. Nah, ini kita benarkan ototnya, teman-teman kita benarkan ototnya, tidak bisa benar ini. Ya ini, karena kebutuhan ranah kita. Ini kita benarkan ototnya. Waduh. Sakit ya? Sakit, Pak. Nah, sekarang ini? Ya, ini kan. Wah, sakit sekali, teman-teman. Ya Allah. Nah, selama si sakit mana sama yang di sangkal putung? Ayo, sakit mana? Sakit sini? Sakit di sana. Wah iya. Kita ini sakit, tapi ini ada toleransi. Ada toleran. Ya Allah. Lemas. Tidur aja tidur kalau kamu nggak kuat. Relax. Kalau kamu nggak kuat bilang apa? Tangannya di atas stop. Kalau nggak bilang stop tangannya melambai ya. Contoh, ayo tangan bagaimana tangannya? Itu ya. Nah ini sampai gini teman-teman ini. Ya Allah, dekok ini. Kasihan ini. Ya, ini bisa BPJS ya. Bisa. Biar kamu normal, ganteng-ganteng kok. Jalannya nanti pincang itu kan. Halo, Bro. Sakit, Mas? Kalau nggak kuat bilang apa? Kalau nggak kuat bilang stop, jangan ditahan. Kok ngentut bahaya. Teriak aja. Halo. Ngeri Bu ya. Inilah. Ini orang awam. Pengennya sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat Mas ya. Karena kurang informasi ya. Iya, kurang informasi. Nah, video ini supaya apa? Supaya informasi ini bisa tersalurkan, bisa didengar, jangan sampai itu ini. Aduh. Sakit enggak? Sudah beda, sudah enggak seperti tadi toh. Tadi kan gini sakit, ini sakit enggak? Udah enggak. Nah, kita ini di sini adalah merilis ototnya, tidak bisa mereposisi tulangnya ini teman-teman. Ini sudah ahlinya medis ya. Nah, ini kita buat nyaman aja. Halo. Udah senyum Mas sekarang? Ini senyum sekarang. Tadi kan meringis ini, tangannya di atas loh. Ini tangan di atas, sekarang sudah enggak apa-apa. Aduh. Beda ya? Beda. Nah, kita ini tidak ditraksi teman-teman semua karena ini ada masalah di persendiannya ini. Ya, ini kemungkinan ada putus di tendonnya. Nanti kalau kamu ke dokter ortopedi ya udah, nanti dokternya yang akan membenari ini. Ilmunya di sana semua. Yang penting tidak diganti kaki meja aja. Berarti itu harus operasi ya? Operasi. Ya. Enggak bisa. Apa ya iso? Kalau rumah sakit ya operasi. Berani enggak? Berani toh? Berani. Ya Allah harus berani. Kalau kamu pengen normal ya konsultasi ke dokter ortopedi ya. Ini bisa BPJS. Nanti kamu ke dokter. Punya BPJS enggak? Punya. Lah iya punya dimanfaatke toh. Ojo bayar toh, ya pengennya bayar gak loro, tapi kamu ini adalah punya BPJS, so ya loro ya dimanfaatke.
nanti ke dokter keluarga, minta rujukan ke dokter ortopedi. Itu bagus, dokter di Suharso itu loh. Ya kan? Deket toh? Oh iya deket. Nanti konsultasi sama Bapak Ibu ya. Nah, sudah gak sakit toh? Wow, tadi kan sakit sekali. Iya. Jadi duduk dulu sekarang coba. Sekarang sudah senyum-senyum. Tadi kan nggak senyum. Sekarang senyum. Sekarang senyum teman. Jadi kita itu inilah yang buat saya itu langsung maknyes senyum nyari. Tadi itu nggak bisa senyum. Nah ini. Jadi itu teman-teman semua ya perlu saya garis bawahi bahwa massage atau pijat itu ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Ya, di sana itu ada dikatakan ahli saraf, urat saraf ya. Pijat urat saraf atau ahli saraf. Yang ahli itu medis, ya. Itu orang sekolah kok ahli, kan itu loh. Verifikasinya piye? Ayo, tengkurap. Tengkurap. Nah, ini ya ini teman-teman ini. Oke, ya. Sakit enggak nih? Sakit enggak? Enggak ya, wis aman ya. Nah, kalau ini aduh. Halo. Bilang apa? Stop. Duh, emangnya aku guyon. Ini loro perak iki. Enggak toh? Lah, ini loro perak iki. Aduh, stop. Wah, ini? Enggak, ini? Stop. Apalagi ini ya. Apalagi ini ya. Ayo. Kenapa gampang kram ya? Kram, Pak? Wah, Bapak harus rileks, jadi tahan. Tenang ya, Bro. Bro, tenang. Halo. Oke, rileks aja rileks. Kamu nonton YouTube saya kan senyum-senyum toh? Iya. Ketok ngono loro gitu ya. Masa digitukan sakit ternyata? Sakit. Serasa makan diri ya. Aduh. Oke, ya Allah ya Rabbi ya. Ya, lemas bro. Lemas bae. Bantal lepas. Turun kowe. Tangan samping. Nah, tangan samping. Nah, tempelkan mukanya. Blek. Nah. Waduh, ya Allah. Halo, Bro. Oh, stop dulu ngomong, stop itu ya. Lemas ya. Nah. Sampai umur 48. Relax. Oke, sakit tak sekarang? Lu, Lu senyum. Sakit tak nih? Oh itu loh. Stop, terus ngomong stop enggak kuat. Nah, beda nih. Oke, dicek lagi. Sakit enggak nih? Halo, Bro? Udah enggak. Tapi kali ini, Bro, halo. Aduh. Tadi sakit ini sakit enggak nih? Nah, tapi ini sakit ini. Halo. Kita nggak berani interaksi nih. Oke, sekarang balik badan. Sekarang coba cek jalan. Ayo, wah ini teman-teman gejalanya nih. Ringan enggak? Ringan, Pak. Hah? Ringan. Udah beda? Wih, senyum sekarang. Iya. Lu keringetan toh? Keringet dingin, iya. Ayo jalan toh, jalan-jalan tempat. Sudah bisa? Iya. Wah ini.
sembuh ini ya. Wah, saya nggak bisa nyembuhin lo ya. Ini duduk dulu. Kembali lagi, kakinya diangkat. Iya nih ya, kamu akan seperti ini. Kalau pengen nggak tangannya bantu, kamu ke dokter ya nanti. Jadi ini teman-teman semua, ini Mas Ridho ini mengalami kecelakaan dan penanganan yang kurang tepat atau penanganannya salah. Seharusnya itu dibawa ke medis, malah dibawa ke ahli tulang. Ahli tulang itu medis ya, bukan sangkal putung kan itu. Akhirnya seperti ini. Hati-hati teman semua, cara penanganan ini niatnya kita membantu, jangan sampai membuat celaka. Ini. Ini kamu nggak ke sangkal putung, digitukan aja sembuh kok. Digitukan aja sembuh itu loh. Tapi cacat, sama saja. Ini kamu itu sembuh, tapi cacat, betul nggak? Kalau pengen normal ke dokter ya itu. Jadi itu teman-teman semua, penanganan cepat, sembuhnya akan cepat, penanganan salah akan bertambah parah. Mungkin itu, mudah-mudahan informasi dari Mas Ridho ini karena dia mau di konten untuk informasi, ya kita masukkan gitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tim verifikasi dari MCO Arif. Di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendaftaran. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan atau teman-teman olahragawan yang mengalami cedera dan membutuhkan bagaimana tata cara mendaftar di MCO Arif. Tidak lupa teman-teman subscribe dulu, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan beberapa informasi-informasi terbaru dari YouTube MCO Arif. Oke, pertama update dulu aplikasinya karena kita sudah mengalami berbagai perubahan dan update yang terbaru. Jadi teman-teman yang sudah menginstal terkadang lupa atau tidak mengupdate aplikasinya, sehingga kami sarankan untuk diupdate dulu, dibuka di Play Store. Yang kedua, beberapa menu sudah muncul, yaitu form pendaftaran, status registrasi, biaya penanganan, informasi jadwal, dan FAQ. Untuk pertama, form pendaftaran. Pada informasi pendaftaran memberikan sebuah peringatan, yaitu mohon maaf kami tidak menangani satu cedera baru, estimasinya adalah cedera akut dari hari pertama sampai hari ke-8. Yang kedua patah tulang atau fraktur, retak, dislokasi. Yang ketiga adalah kelainan tulang. Yang keempat stroke. Yang kelima lumpuh. Dan yang keenam diabetes dan penyakit dalam lainnya. Kemudian lanjut mulai. Langsung isi jenis cederanya. Pilihlah jenis cedera sesuai yang digambarkan pada menu-menu jenis cedera. Jika tidak bisa melihat jenis cedera, lihatlah pada biaya penanganan. Yang kedua lama cedera. Yang ketiga adalah isi dengan jelas berapa kali terapi di MCO atau di tempat lain. Yang selanjutnya adalah penyebab cedera, jelaskan dengan rinci kronologis terjadinya cedera atau masih beraktivitas atau masih bisa berjalan, yang terganggu tentang kenyamanannya. Selanjutnya, pencet atau klik tombol selanjutnya, pilih cabang olahraga. Ada beberapa cabang: sepak bola, bulu tangkis, futsal, atletik, renang, bola basket, dan sebagainya. Pilih salah satu, misalkan karate. Status olahraganya sesuaikan hobi, atlet, atau lainnya. Jadi kalau untuk lansia yang mengalami cedera
dan sudah tidak beraktivitas olahraga, mohon dijelaskan masih beraktivitas berjalan atau jalan pagi masih normal, pilih lainnya. Kemudian klik tombol selanjutnya. Isi data pribadi, nama harus diisi, jenis kelamin harus diisi, tinggi badan, berat badan, usia, pilih pekerjaan, alamat, nomor HP. Tujuan nomor HP di sini agar kami dapat menghubungi pada saat di hari H, pada saat penanganan. Jika kami tidak buka atau Bapak Ibu masih dalam perjalanan yang menandakan adanya terlambat datang atau hal-hal yang lain. Kemudian submit, misalkan nama Aziz, jenis kelamin laki-laki, pilih tinggi badan 160, berat badan 75, usia 35 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Semarang, nomor HP bisa ditulis 0000 sekian. Selanjutnya, kemudian lanjut. Di sini ada pemberitahuan, mohon tunggu proses verifikasi oleh Amin MCO Arif. Jika verifikasi berhasil, silahkan pilih jadwal yang tersedia. Lakukan pembayaran dengan metode yang telah disediakan. Submit. Kembali ke beranda, cek status registrasi. Jika ada status registrasi menunggu verifikasi, itu artinya menunggu. Estimasi verifikasi diusahakan tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada status sudah disetujui. Jika status sudah disetujui, silahkan diklik, pilih jadwal. Silahkan di scroll ke bawah, jika ada warna hijau itu dapat dipilih, namun jika merah slot sudah habis. Pilih salah satu jadwal, misalkan hari Kamis 14 Desember 2023, klik. Di sini menerangkan bahwa apakah Anda yakin memilih jadwal ini. Jika tidak yakin, jangan dilanjutkan. Jika yakin, pilih ya. Tunggu sebentar, akan muncul bank-bank yang ditunjuk, yaitu salah satunya Bank Mandiri, BNI, Permata, BRI. Mohon tidak memilih bank yang berbeda. Jika mentransferkan, misalkan yang dipilih BNI, transfer dari bank lain, mohon tidak. Jadi diharapkan mentransfer sesuai bank yang dipilih. Misalkan saya pilih bank BNI. Di sini ada cara bayar, ada lewat ATM, ada internet banking, ada mobile banking, ada via bank lain. Kami sarankan transferlah sesuai dengan bank yang dipilih. Jika pada saat diklik di status registrasi tidak muncul pada saat memilih jadwal, silahkan keluar dari aplikasi dulu, kemudian masuk lagi, klik status registrasi. Di situ akan muncul menunggu pembayaran. Jika menunggu pembayaran, silahkan klik lanjutkan, pilih bayar, dan akan memilih bank yang dituju. Jika tidak memiliki bank yang sesuai semua, silahkan pilih BRI, dibayar di agen atau retail kecil yang bertuliskan BRI Link. Di sana akan dibantu untuk proses pembayarannya. Jika terjadi pembayaran dan saldo sudah terpotong, namun setelah